12 Oktober 2002 terjadi aksi teror yang dikenal dengan peristiwa Bom Bali 1. Aksi pemboman ini terjadi serentak di 3 lokasi di Pulau Dewata, Bali. Dua ledakan pertama terjadi di 2 klub malam yang terletak di Jalan Legian Kuta. Kemudian disusul ledakan ketiga yang meledak di sekitar kantor konsulat Amerika Serikat. Pada peristiwa tersebut tercatat 202 orang tewas dan 209 lainnya luka-luka. Mayoritas korban adalah wisatawan mancanegara. Investigasi polisi akhirnya menetapkan 3 nama sebagai pelaku utama. Mereka masing-masing adalah Imam Samudra, Ali Gufron, dan Amrozi. Dan pada 9 November 2008, ketiganya dihukum mati. Untuk mengenang tragedi ini, pemerintah daerah Bali membangun sebuah monumen peringatan yang diberi nama Monumen Panca Benua, atau di kalangan wisatawan dikenal sebagai Monumen Ground Zero Bali. Selain itu juga dibuat sebuah film layar lebar berjudul Long Road to Heaven, dirilis pada Januari 2007. Mengapa terorisme sering dikaitkan dengan Islam? Apa karena serangan 11 September di Amerika digerakkan oleh kelompok Islam? Mengapa semua yang berbau aksi terorisme harus dikaitkan dengan Islam? Bukankah Islam adalah agama cinta damai? Al-Qaeda, Abu Sayyaf, Taliban, ISIS. Mengapa mereka menggunakan embel-embel agama Islam? Yang kalian harus tahu, bahwa banyak di luar sana kelompok terorisme yang berbasis non-muslim. Lantas mengapa hanya kelompok teroris yang berbarut muslimlah yang saya besar-besarkan? Apa karena agama Islam mengajarkan kita untuk berjihad? Dewasa ini, banyak masyarakat yang berpikir stereotip bahwa Islam adalah agama teroris. Sepertinya Anda semua perlu mendengarkan sebuah kisah tentang lelaki semesta. Lelaki yang menjadi matahari dan rembulan bagi desanya. Aku menyebutnya lelaki semesta. Dari matanya, aku melihat telaga semuanya berada. Juga kebenaran. Tangannya selalu terbuka bagi siapapun yang membawa duka. Wajah terlalu tersenyum, dan kau akan mendengarkan nada-nada indah setiap kali ia menyebut kuasa ilahi. Parasnya biasa, namun kewibawaannya terpancar dari hati dan pandangannya. Sejak dulu, jubah putihnya senantiasa berkibar, ditiup sepoi angin ketika ia menaungi desa. Ia memelihara janggutnya sekepalan tangan itu dengan rapi. Setiap bersama-sama menghadap Allah di sebuah surau, kau akan mendengarkan suaranya bergetar memimpin jamaah. Sehabis sholat, tak pernah mata dan janggut tak basah. Seperti menemukan sahabat Muhammad kembali. Ialah orang yang tak pernah membuang waktunya dengan sia-sia. Ia perhitungkan detik demi detik. Selalu kulihat kebaikan dan cinta melekat pada dirinya, bagai kulit yang melekat pada tubuh ini. Orang-orang biasa datang ke rumahnya untuk mencari ilmu, bagai semut yang mencari makan. Tapi ia tak pernah minta bayaran. Ia kumpulkan semua pengemis, pengungsi, anak yatim, yang kemudian dia beri makan, minum, juga pakaian. Meskipun waktunya padat untuk mengisi ceramah ke seluruh negeri, ia masih bisa menyempatkan diri untuk membantu menyeberangkan seorang nenek atau bahkan orang buta yang tak pernah dikenali. Ia juga biasa menyuapi bayi tetangganya dengan raut riang gembira, membelai, mendoakan bagi siapapun yang baru hadir di desa itu. Ia tak pernah marah ataupun memaki, tapi selalu menawarkan cawan cinta pada siapapun. Lelaki itu juga lah yang melindungi para penganut agama lain di desanya. Ketika ada sebuah gereja yang akan digusur karena tidak memiliki izin bangunan, dialah orang yang meredakan dan memberi penjelasan bahwa
Memang seharusnya gereja itu ada di sana. Sebab sudah turun-temurun bangunan itu berada di sana. Ialah orang pertama yang melindungi dan membantu ketika para penganut agama lain mengalami kesulitan. Lelaki itu baru bisa makan setelah mengetahui bahwa satu desa telah makan. Ialah yang paling lusuh pakaiannya, meskipun ia memiliki pabrik tekstil yang tak jauh dari desanya. Sudah aku sampaikan bukan? Bahwa lelaki itu pandai beretorika, tapi hanya bisa mengatakan yang baik dan benar. Dan ia tidak bisa menerima pujian. Setiap kali kamu memuji apa yang ia punya atau ia kenakan, ia akan berikan kepadamu secara cuma-cuma. Ini adalah pakaian yang diberikan kepadaku ketika aku memujinya. Tapi ada lain. Selain memberi, lelaki itu selalu minta dua hal kepada penduduk desa. Yang pertama, buatlah Tuhan tersenyum. Dan kedua, membaca. Tak ada yang bisa menjelekannya. Sebab memang tak ada cara untuk menjelekannya. Ialah matahari dan rembulan bagi desa itu. Sampai suatu ketika, bom besar meledak di sebuah pulau di negerinya. Ratusan orang terluka dan meninggal. Ia menonton televisi dengan air mata yang bercucuran dan tak habis pikir, mengapa ada orang yang sebedap ini? Dari malam hingga subuh tiba, ia tak pernah berhenti berdoa demi keselamatan para korban terluka. Tapi entah bagaimana, tiba-tiba ada seorang kepala negara dari negeri adidaya yang menunjukkan sebagai teroris. Lalu tangan-tangan lain mulai bermunculan dan menduduhnya tanpa ada satupun bukti. Tak hanya itu, ia dituduh sebagai dalang kerusuhan yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Ia terus bertanya atas keahlian ini. Tapi aparat mulai mencari 1000 alasan untuk menangkap lelaki yang bahkan tak pernah memegang petasan seumur hidupnya. Lelaki semesta. Lelaki yang terdepan dalam hal kebaikan, cinta, juga kedamaian bagi desa ini, bagi semesta ini. Rahmat Tuhan masih turun di negerinya, sebab masih tersisa orang-orang seperti dia. Mengapa mereka tak menyadarinya? Mengakulah, seru para integrator. Bukanlah kamu pernah ke Afghanistan dan Filipina? Lelaki itu menjawab, ya, aku pernah pergi ke sana. Tapi aku diundang untuk mengajar agama. Bohong! Kamu membawa bahan peledak ke sana. Kamu bisa merakit bom. Kamu adalah guru dari para teroris. Lelaki itu terkejut dan bingung. Ya Allah, apa yang kalian karang? Keyakinan saya mengutuk keras perbuatan keji itu. Tapi tidak ada satupun yang peduli dengannya. Bahkan secara sistematis, ia mulai dipojokkan oleh analisis-analisis pakar asing di berbagai media. Tak lama kemudian, di negerinya terjadi penangkapan besar-besaran. Yang sasaran adalah ulama, berjanggut, bersorban, dan berjubah putih. Entah bagaimana asal mula mereka ditunjuk sebagai teroris. Kini mereka menghadapi sebuah teror baru yang bernama pembasmian terhadap gerakan terorisme. Beberapa pihak yang merupakan perancang dan pelaku peledak bom sebenarnya menyeringai di balik kabut. Mereka memang terlepas dari hukum dunia, tapi mereka tak pernah bisa lepas dari jahim yang penuh gelagak nanda kelak. Sementara itu di desanya, para penduduk menangisinya. Kami mengenalnya. Kami tahu apa yang dia lakukan selama 24 jam.
Apakah kalian menahannya karena ia berjanggut, berjubah putih, dan bersorban? Para penduduk desa meminta agar para penguasa membebaskan lelaki itu dan menahan mereka saja. Tangkap kami saja. Penduduk desa berteriak sekuat tenaga, tapi tak mampu membebaskan lelaki itu dari penjara. Bahkan kulihat lelaki itu mulai disiksa, ditampar, ditendang, di sudut api rokok, tidak diberi makan, minum, dan disuruh mengisi dokumen ini itu. Siapa yang membeli C4? Di mana kau kenal Muhammad, Utsman, Abu Bakar, Umar, Ali, dan Usama, serta para teroris itu? Integrator itu menyebut semua sahabat Nabi. Di mana bom selanjutnya meledak? Bagaimana kau berencana membunuh presiden? Tanya integrator lainnya. Lelaki itu hanya diam. Sebab memang kita tahu apa-apa kecuali kebenaran. Dan setiap kali ia utarakan kebenaran itu, ia kembali disiksa. Dengan angka pasti, kulihat lelaki yang disayangi langit itu berjalan menuju dekapan lapas. Kuharap ia tak menangis, sebab air mata bagi mereka yang terzolimi justru akan membawa bencana baru bagi negeri ini. Salah satu penghuni lapas mengatakan padaku bahwa ia melihat mulut orang laki itu tidak pernah putus berdoa. Ia mendengar doa laki itu. Ya Allah, berilah mereka petunjuk-Mu. Cintailah mereka. Cintailah mereka. Cintailah mereka ya Allah. Sesungguhnya mereka hanya kaum yang tak mengerti. Sekiranya itulah kisah dari laki semesta. Saya harap setelah Anda mendengarkan kisah ini, Anda bisa menghapus pikiran stereotip kalian yang mencap bahwa Islam adalah agama teroris. Karena saya yakin seluruh agama yang ada di muka bumi ini pasti melarang untuk kita menyakiti satu sama lain. Sekali lagi saya katakan ini sebagai seorang muslim, bahwa Islam adalah agama yang cinta, perdamaian,